penipuan dan atau pengelapan ya, bujuk rayu. Di sini memang terjadi pada tahun 2018 Bu ya. 2018 itu sudah peristiwa terjadi di mana klien kami menunjuk saudara Rasman sebagai kuasa hukum. Kuasa hukum menangani perkara itu sampai sebulan. Nah, sampai sebulan sudah mengundurkan diri. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Sehingga klien kami menganggap saudara Rasman ini tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya selaku kuasa hukum atau penasihat hukum. Yang waktu itu ada perkara di mana klien kami Bu Evi selaku klien. Nah, itu perkara itu LP 939/2/2018 di Reskrimum Polda Metro Bu ya. Dan pada tanggal sekitar bulan Oktober lalu sudah ditarik ke Mabes Polri. Sebuah banyaknya laporan pengaduan, laporan tidak pidana yang mana terlapornya adalah saudara Rasman. Dan pada tanggal 31 Oktober 2022, pihak Mabes Polri sudah melakukan gelar perkara internal ya, menaikkan dari proses penyelidikan ke penyidikan, di mana dugaan tindak pidana yang dimaksud klien kami itu mengalami kerugian sejumlah di mana 1,2 kurang lebih ya. Terus di mana klien kami merasa ada sejumlah uang yang diminta ya, diduga mengatasnamakan Mabes Polri. Nah, diduga mengatasnamakan pihak lain. Dan ini dalam penyelidikan ya, masih diduga menggunakan Mabes Polri sejumlah kurang lebih 500 juta. Maka dilaporkan di Polda Metro Jaya. Nah, pertanyaannya kenapa sampai 2018 sampai sekian baru berjalan lagi? Karena dia masih menjanjikan mengembalikan uang tersebut. Diberilah kesempatan, dia mengembalikan sekitar 800 juta. Karena kerugian kita masih 1 miliar lebih nih. Nah, karena dia tidak mengindahkan apa yang menjadi komitmen, maka perkara ini dilanjutkan. Dan sekarang 31 Oktober kemarin sudah dinyatakan dari penyelidikan naik ke penyidikan, dan sudah SPDP sudah dikirim kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Gitu. Baru cuman kalau misalkan sudah SPDP sudah turun, berarti proses kelanjutan kasus ini akan bergulir dengan cepat dan nantinya pasti akan ada pemanggilan. Ya, jadi begini, penyelidikan itu tindakan penyidik untuk memastikan apakah suatu peristiwa hukum yang dilaporkan terjadi atau tidak, ada atau tidak peristiwa hukum yang dimaksud. Nah, setelah naik ke tingkat penyidikan, maka peristiwa hukum sudah ada nih, dugaan tindak pidana sudah ada nih, tinggal mencari orangnya. Siapa yang bertanggung jawab terhadap dugaan tindak pidana ini yang terjadi? Maka ini tinggal mencari tersangka. Siapa melakukan apa? Nah, gitu maksudnya. Oke, berarti delik yang disangkakan ke Bang Rasman sendiri masih pada pasal penipuan? Iya, penipuan atau penggelapan Bu ya. Itu kurang lebih. Itu ancaman pidananya berapa sih? Itu 5 tahun atas itu. 5 tahun. Ya, 5 tahun ke atas itu. Oke. Yang sampai saat ini apa yang menjadi kerugian klien kami belum pernah dikembalikan secara utuh ya. Jadi klien kami masih mengalami kerugian. Tapi Bang Rasman sendiri tadi siang sempat ada berstatement bahwasanya dia dengan BFI itu sudah menandatangani surat perdamaian. Itu gimana tadi? Ya, silakan dibuktikan. Toh faktanya klien kami itu baru menerima pengembalian sejumlah kira kurang lebih 800 juta. Dan itu pun dipinjami lagi. Dimintain lagi. Katanya mau dipakai dulu untuk kebutuhan. Senilai kurang lebih 50 juta. Nah, hak klien kami yang dilaporkan di Polda Metro itu sejumlah kurang lebih 1,2 sekian M lah. Jadi hak klien kami belum kembali. Maka kalaupun terjadi perdamaian, bukan berarti tindak pidana ini hilang. Faktanya klien kami belum mendapatkan haknya secara utuh. Baru sendiri melihat atau mungkin ikut menangani kasus ini tuh seberapa optimis sih Bang Rudi untuk maksudnya hingga mungkin nantinya Rasman bisa menjadi tersangka nih? Pertama, dari tindakan penyelidikan setelah pemeriksaan saksi, barang bukti, petunjuk dan lain-lain, maka Mabes Polri melakukan gelar perkara secara internal, menaikkan status tersebut menjadi penyidikan
Berarti tindakan penyidik di dalam sini hanya menentukan siapa tersangka. Apalagi SPP sudah dikirim kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Jadi kita tunggu dalam waktu dekat, pasti kita akan temukan tersangka siapa. Nah, Bang Mas sendiri juga sempat menulis atau mungkin menyatakan statement yang mungkin untuk Bu Evi katanya pas saat perjanjian sendiri banyak pihak yang menyaksikan gitu kan, mungkin katanya sampai ada Kapolda gitu dan pihak-pihak terkait sebenarnya ada nggak sih kesenangan perdamaian gitu? Iya. Tadi ada Kapolda gitu ya. Saya yakin perkara saya tidak harus seperti itu ya, sampai harus tangan Kapolda. Tapi yang pasti perdamaian itu benar ada. Tapi itu juga yang meminta adalah Rasman. Dan tulisan tangan Rasman, dia memohon kepada saya untuk mencabut LP itu dan dia menyanggupi untuk mengembalikan yang ternyata dananya hanya ada 800 juta. Ya. Dan perdamaian itu hanya disaksikan oleh pengacara saya. Di situ ada Bang Ila, ada Bang Farhan, ada Bang Krishna, dan ada Bang Fahri, Bang Maru. Saya yakin itu aja, dan itu juga perjanjian perdamaian hanya ditandatangani oleh saya dan Rasman, tidak ada pihak lain, dan tidak ada namanya Kapolda atau Direskrim atau siapa itu nggak ada, sama sekali nggak ada. Bang Rudi, cuman tadi kan pada Bu Evi juga ini surat perdamaiannya ditulis oleh Rasman dan Rasman yang meminta, itu sebenarnya maksudnya secara hukum gimana sih, itu sah atau enggak? Isi dari perdamaian itu yang lebih diutamakan. Dia menyatakan akan mengembalikan semua kerugian atau hak dari klien kami. Tapi faktanya kan dari 1,2 sekian M yang baru dikembalikan cuma 800. Berarti apa yang diperbankan tidak tercapai. Satunya lagi adalah laporan polisi ini tidak pernah dihentikan. Nah, itu bukti bahwa memang perdamaian ini tidak sempurna, begitu. Ya, jadi perdamaian itu tidak menghapus tindak pidana ini itu sendiri. Bang Rudi, sempat juga kan tadi ada sempat Bang Rasman membawa salah satu instansi yang Polri dan mengatakan apa yang harus bilang ada biaya-biaya yang dibilang itulah gitu. Nah, Bang Rudi sendiri sebagai advokat melihatnya seperti apa sih, maksudnya kalau ada dia bisa mencatut nama-nama instansi? Iya, silakan dia buktikan lah. Kalau dia bilang ada biaya apa? Lah terus ini perkara ada di mana gitu? Ini perkara di KPK. Perkara ini di KPK hubungan sama Mabes Polri apa? Gitu loh. Ini kan logika hukumnya kita kan orang awam pun akan bertanya-tanya ya. Perkaranya di mana, mengatasnamakan lembaga mana, kan begitu. Perkara di KPK kok ngomongnya Mabes Polri. Gitu loh. Ya silakan dia buktikan aja lah. Yang penting kita punya bukti bahwa bujuk rayu itu ada, gitu kan? Terus dia melakukan kinerja juga tidak sesuai dengan komitmen, kan begitu? Tidak bisa membuktikan bahwa uang itu kemana-kemana, dipakai untuk apa. Nah, terbukti juga dia sudah menyerahkan sebagian besar, tetapi tidak semua. Dan perkara ini tidak pernah di SP3. Maka sekarang naik ke tingkat penyidikan. Kita tunggu aja dari penyidik siapakah tersangka dalam perkara ini. Ya, boleh tambah? Iya, boleh. Jadi Rasman itu menawarkan diri, bukan kami yang mencari pengacara hukum pada saat saya terkena kasus dengan Bapak di KPK. Jadi Rasman menawarkan diri, datang kepada Bapak. Kemudian dia bilang bahwa dia direferensikan oleh seseorang dari partainya Bapak. Dan pada saat perjalanan itu dia meminta uang jasa. Di lawyernya itu sekitar 1 miliar. Saya menyerahkan di awal itu 60.000 US dollar dengan catatan bahwa dia bilang, Ibu, Bapak tidak akan dilakukan penahanan. Kemudian dengan janji-janji lain lah. Nah, saya sih tidak terlalu terfokus kepada penahanan ya, tapi pada saat itu saya merasa bahwa di situ ada Rasman dan istrinya di kantornya. Jadi istrinya itu tahu Bang terkait transaksi uang yang saya serahkan, istrinya adalah saksi dalam pemberian uang tersebut. Kemudian belum sampai 1 bulan, Rasman mengundurkan diri setelah dia meminta uang 500 juta. 500 juta itu diminta saat saya sudah dilakukan penahanan di KPK.
Jadi saya tidak bisa memberikan konfirmasi kepada keluarga saya dan sebagainya lah, artinya bahwa uang itu diperuntukkan atau mungkin saya bisa melarang gitu tuh saya nggak bisa. Karena apa? Karena Rasman memintanya itu, memohonnya itu, meminta saya menulis surat kepada keluarga saya dan akhirnya diberikan kepada Rasman karena terus-terusan didatangi keluarga saya oleh Rasman, dan itu diberikan 500 juta di apartemennya di Kemayoran, di Kemayoran Mediterania, ditandatangani oleh adik istrinya. Kemudian 3 minggu lah, tanggal 18 Agustus saya tanda tangan kuasa 21 Juli 2015, dia mundur 18 Agustus 2015. Berarti sebetulnya kan itu ada libur antara, kan kalau belum menjadi belum diperiksa kan tidak ada pendampingan sebagai dia sebagai lawyer. Saya yakin di situ karena dia tidak punya izin sebagai advokat. Makanya dia mengundurkan diri gitu. Karena dia bilang sih katanya saya merasa diintervensi, saya itu Rasman katanya merasa diintervensi oleh saya, padahal saya memang jelas mengintervensi dia karena dia kan banyak memberikan statement-statement kepada media, sementara saya sudah bilang bahwa apapun yang dilontarkan kepada media harus izin dari kami gitu, karena takutnya berseberangan dengan KPK. Dan saya melaporkan Rasman 2018 itu untuk beberapa tindakan dia yang menurut saya sudah di luar batas. Dan saya melaporkan dia untuk 378 benar bahwa saya memberikan uang kepada dia pada saat posisi dia memang tidak punya izin sebagai pengacara. Bang Rudi, cuman kalau misalkan dia benar pada saat kasus ini terjadi tidak memiliki izin sebagai pengacara, itu bisa dilakukan pasal 200. Ya bisa, nanti kita lihat dari perkembangan penyidikan. Pasti penyidik akan bertanya tentang, kalau dia mengaku sudah lawyer, pasti akan dipertanyakan masalah legalitasnya. Karena ini konteksnya adalah hubungan lawyer dan klien, pasti akan dipertanyakan itu. Saya dengar kayaknya minggu depan sudah dipanggil ya sebagai apa terserah dari penyidik, sesuai perkembangan penyidik. Mungkin satu lagi nih terakhir. Ya. Mungkin paling bisa sekali lagi saya pastikan yang paling tinggi ancaman hukumannya itu berapa tahun sih? 5 tahun. 5 tahun. Ya, 5 paling tahun. tinggi. Iya. Dan itu udah bisa dilakukan penahanan ya? Oh, sangat bisa dilakukan penahanan itu. Ancaman 5 tahun sudah pasti dilakukan penahanan. Gitu. Oke.